رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البرية وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. دستوركم يا أهل الدرك، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم ya ahlal halli wal aqd. Amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir Yai Ata'an, Yai Dimyati, Yai Nur Hadi, lan sedaya para kiai, para asatid ingkang hadir, lan ugi pengurus Nahdlatul Ulama, lan sedaya para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Ismanto, dan juga putra dan putri beliau Mas Dona Arbiansah dan Mbak Nisa, dan sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama menghadiri undangan tasyakuran walimatul arus atau tasyakuran pernikahan yang diawali tadi dengan pembacaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi salah satu cara bersyukur yang tepat, Bapak Ibu. Cara bersyukur yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat acara tasyakuran itu kan berarti mensyukuri nikmat. Maka hakikat mensyukuri nikmat Allah itu ya harusnya yang sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Kalau Bapak Ibu punya putra-putri berkata kepada panjenengan, "Pak, Bu, jenengan tumbasne kula motor." Kemudian jenengan belikan motor itu. Jenengan kasih putra-putri jenengan hadiah motor. Lah kok ternyata para hadirin setelah punya motor gak pernah pulang. Ora tahu mulih. Kira-kira jenengan seneng napa malah kecewa? Kecewa para hadirin. Kenapa? Oh, ternyata apa yang saya berikan kepada anak saya, kemudian cara berterima kasihnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya kira saya kasih motor tambah berbakti sama orang tua. Saya kira anak saya kasih motor tambah taat sama orang tua. Lah kok ternyata tambah hilang, gak pernah pulang. Maka begitulah para hadirin, seharusnya cara kaula panjenengan bersyukur kepada Allah. Jangan sampai di dalam cara kita yang kita niati untuk bersyukur kepada Allah ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang justru mengundang murkanya Allah. Nah, maka di dalam acara tasyakuran pernikahan di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini sebagai tanda syukur daripada Bapak Ismanto dan juga pernikahan daripada Mas Dona Arbiansah dan juga Mbak Nisa, yang tentunya harapannya adalah agar pernikahan Mas Dona Arbiansah dan Mbak Nisa dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka di pertemuan kali ini para hadirin, sedikit kita akan membahas yang berkaitan dengan pernikahan. Dan seyogianya nasihat ini khusus untuk kemanten baru. Sing manten lawas dirungokne ya oleh, turu ya oleh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para hadirin di dalam pernikahannya tidak pernah membedakan saat kemanten baru atau kemanten lawas.
Artinya apa? Nabi Muhammad itu harmonisnya sampai wafat. Lah penyakitnya anak sekarang, para hadirin, penyakitnya kita ini biasanya romantis lepas manten anyar. Gitu mboten? Berarti jenengan romantis manten anyar gitu. Sakniki mboten romantis kok nggih kabeh. Mesakne nggih. Manten baru Masya Allah. Kemana-mana istrinya digandeng. Nyebrang digandeng. Manggil dahar disuapi. Kalau manggil istri dengan sebutan yang romantis, semakin lama semakin hilang harmonisnya. Semakin lama semakin hilang romantisnya. Apa alasannya? Apa sebabnya para hadirin? Karena romantisnya kita bukan romantis yang karena Allah. Kalau romantis yang karena Allah nggak akan pernah sirna, tidak akan pernah berhenti, tapi selamanya. Sehingga yang paling utama para hadirin di dalam pernikahan itu, terkhusus bagi Mas Dona Arbiansah dan Mbak Nisa, yang pertama adalah niat baik. Bukan hanya sekedar melakukan atau melaksanakan pernikahan, tapi niat semuanya untuk Allah Ta'ala. Maka nalillah yanmu wa yastamir. Segala sesuatu niku Bapak Ibu lek diniati karena Allah Ta'ala pasti akan terus berkembang. Pernikahan yang diharapkan pernikahan yang harmonis karena pernikahannya karena Allah, maka pernikahan itu akan terus berkembang harmonisnya. Romantisnya terus berkembang, tidak akan pernah sirna. Nah, sehingga contohnya siapa? Para hadirin, contohnya Nabi kita Muhammad. Kalau kita kepingin mengetahui bagaimana cara kita niat nikah yang karena Allah, prakteknya seperti apa, maka jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kaula panjenengan. Yang jadi masalah terkadang dalam pernikahan kita ini, para hadirin, yang kita jadikan kiblat bukan Nabi Muhammad, yang kita jadikan kiblat adalah para artis. Dan terkadang yang dijadikan kiblat itu orang-orang yang di luar Islam, yang mereka bahkan bukan orang Indonesia. Mereka, para hadirin, bukan orang Muslim. Tapi kita mengikuti keseharian mereka yang akhirnya kita tiru dan menjadikan sebab rumah tangga kita tidak lagi harmonis. Kalau kita ikut Nabi kita Muhammad SAW, para hadirin, Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dawai Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalian, wahai kaum laki-laki, adalah yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada keluarganya. Seorang laki-laki, para hadirin, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa, tapi tidak baik kepada istrinya, tidak baik kepada keluarganya, semuanya sia-sia. Baik tidaknya seorang laki-laki dilihat bagaimana hubungan antara dia dengan keluarganya. Nah, sekarang banyak model suami, Bapak Ibu, kalau sama orang lain loman. Semprap loman jenengan iki. Loman itu apa? Dermawan. Banyak orang laki zaman sekarang sama orang lain dermawan. Baik, ngelihat ada orang pakai pakaian yang kurang bagus, pakaiannya compang-camping di luar, wah segera dia pergi ke toko, dia belikan pakaian orang itu. Tapi ternyata istrinya di rumah, para hadirin, pakaiannya sudah penuh dengan tambalan. Sing jenenge daster niku nggih wis ora karu-karuan. Kesandung titik krek ngoten nggih. Maka dijahit malih, krek malih, terus seperti itu. Yang namanya mau kena, beli baru warna putih sampai sekarang warnanya coklat. Suaminya tutup mata. Tapi kalau urusan sama orang lain, wah lomannya luar biasa. Orang yang semacam ini sudah tertipu. Dia tertipu dan masuk ke dalam perangkapnya setan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus memulai sedekah saya? Apa jawaban Nabi Muhammad? Al-akrab, summal akrab. Yang terdekat denganmu dan yang terdekat denganmu.
Siapa yang terdekat dengan kita? Keluarga, istri, orang tua. Maka para hadirin, kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita punya keluarga, akan kita rasakan nikmatnya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, romantisnya itu sampai meninggal. Romantisnya Nabi sampai meninggal. Nabi niku gadah istri namanya Sayyidatuna Sofiyah. Mohon maaf Bapak Ibu, Sayyidatuna Sofiyah ini dari segi fisiknya beliau itu tidak terlalu tinggi. Tentu Sayyidatuna Sofiyah ini kalau sudah diajak pergi sama Nabi, kok ternyata kendaraannya unta, ya. Zaman riyen mboten enten penter pasihan. Kendaraannya kok onta para hadirin. Nah, jenengan semerap nggih, onta niku binatang yang tinggi, gitu mboten? Sayyidah Sofiyah kalau sudah diajak Nabi kok ternyata naik onta, Sayyidah Sofiyah niku sumpek. Kenapa? Karena susah naiknya. Nabi Muhammad melihat wajah istrinya sumpek, gak pakai nanya para hadirin. Lek awake dhewe kan kadang lek nyawang bojone kok cemberut, ngoten mesti takon, gitu mboten? Nyapa Bu kok cemberut ae. Kalau Nabi Muhammad para hadirin faham, peka. Oh, istri saya ini wajahnya tidak bahagia, saya ajak pergi. Kenapa? Karena kerepotan kalau mau naik onta. Apa yang Nabi lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para hadirin berlutut dan menekuk satu pahanya. Untuk apa? Supaya dijadikan anak tangga. Supaya Sayyidatuna Sofiyah istrinya itu sakit naik ke atas onta. Dan itu Nabi lakukan bukan sekali dua kali. Dan selalu Nabi lakukan para hadirin. Nah ini romantisnya Nabi Muhammad. Dan itu bukan manten anyar loh. Nah kalau kita kan gayanya romantis manten anyar. Gitu kan? Oh gayanya lek pas manten anyar mobilan karo bojone para hadirin. Oh bojone badhe minggah dibukane pintu. Gitu kan? Tapi lek manten lawas ngisi bensin motoran bojone keri nih mau bensin. Kenapa? Lali lek nggawa bojo. Nabi Muhammad enggak seperti Nabi Muhammad. Dan kemudian para hadirin, kebanyakan orang yang tidak paham agama, mereka mengira kalau sudah menjadi suami itu harus dilayani. Seakan-akan istrinya adalah pembantu, enggak. Istri kita bukan pembantu para hadirin. Sehingga Nabi coba lihat Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, Nabi itu kalau di rumah seperti apa? Akhlaknya, bagaimana perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakumul manzil." Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau di rumah nyapu. Nabi Muhammadnya nyapu. Kadang ada suami zaman sekarang paling anti nyekel sapu, gitu kan? Kalau ditegur sama istrinya, "Pak, mbok yo jenengan ini nulungi kula, Pak. Kula wis umbah-umbah, wis masak, nganterne anake sekolah. Mbok jenengan tulungi nyapu." Oh, nyapu tugas istri ya. Kadang jawab seperti itu. Nah, kalau kita belajar agama para hadirin, kita belajar agama terutama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, nyapu, ngepel, masak, bahkan menyusui anak itu bukan kewajibannya istri. Kewajibannya istri dan kewajibannya suami. Loh, emang bisa suami nyusui anak? Kan enggak bisa. Gimana caranya? Kalau seandainya ada seorang istri yang enggak mau nyusui anaknya, maka suami harus mikir, gimana caranya anaknya bisa nyusu? Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada itu susu zaman yang seperti zaman sekarang yang sudah dijual bubuan katanya. Zaman dulu kan buatannya dan akhirnya suami harus mencarikan ibu susuan supaya bayinya bisa nyusu. Itu zaman dulu para hadirin. Nah, sehingga para istri yang membantu membersihkan rumah, mencuci pakaian kita, kemudian menyiapkan kita makan, itu semuanya karena kebaikan mereka. Sehingga itulah ibadahnya para istri. Terus ibu-ibu ini tiap pagi wis bingung. Jadi kadang kita jangan egois, Pak. Kita jangan egois. Kalau kita mungkin sehari saja
menggantikan posisi istri kita mungkin ke awake dhewe mumet. Kenapa? Coba lihat ibu-ibu nih. Mboten nate sambat para hadirin, subuh niku pun bingung. Mikir ki bojoku, anakku sarapan apa ya? Kadang ya salat subuh mikir resep nggih. Masak apa enak ya isuk-isuk sing gampang sing ndak repot. Belonjone sing murah, kira-kira masak apa? Coba mereka seperti itu para hadirin. Dipikirkan dan itu menjadi ibadah. Mereka pikirkan bagaimana menggembirakan suami, bagaimana menyiapkan kebutuhan anak, itu menjadi ibadahnya para istri. Yang pahalanya nggak nanggung-nanggung, pahalanya besar. Sehingga jangan sampai kita kemudian membalas daripada kebaikan istri ini dengan sifat yang semena-mena, dengan sifat yang egois, apalagi seenaknya sendiri kayak raja maunya hanya dilayani. Ini akhlaknya Nabi kita Muhammad. Kemudian wayakhbisul khubza, Nabi Muhammad ge masak. Bantu istrinya masak. Nah, sekarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri para hadirin. Kapan terakhir kali kaula panjenengan niki para suami manten lawas nggih. Nah, kita sing manten lawas ini terakhir kali nyekel sapu kapan? Coba jeling-eling. Nah, oh tadi pagi, hebat jenengan. Berarti jenengan termasuk yang niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada yang megang sapunya dulu, nggih. Manten anyar ben bojone betah dhisik, nggih. Wedi lek bojone balik ning maratuwa, nggih. Takut kalau kembali ke orang tuanya sehingga kita bantu, nggih. Kita sayangi, maka diparingi hadiah. Sing namine hadiah niku seminggu sekali. Kenapa manten anyar, manten lawas? Orang tahu diparingi hadiah belas. Nah, ini akhlaknya Nabi Muhammad para hadirin. Nah, kemudian di setiap pernikahan, terkhusus niki bagi Mas Dona Arbiansah dan Mbak Nisa, semua niku nikah pasti kepingin bahagia. Ngene mboten? Napa enten tiyang niku nikah tapi kepingin sengsara? Mboten enten. Semua orang yang ketika sudah melaksanakan pernikahan, ketika ditanya, kenapa kamu nikah? Pasti kepingin bahagia. Maka itu adalah satu tujuan yang baik. Itu menjadi salah satu daripada sunnatullah. Daripada apa yang diharapkan oleh seluruh manusia. Mereka selalu kepingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi yang perlu diperhatikan, selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah luput dari masalah. Kita nggak akan pernah luput dari ujian. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini, para hadirin, yang tidak diuji oleh Allah. Yang tidak Allah berikan masalah, nggak ada. Sehingga kalau ada di antara kaula panjenengan yang berhayal kepingin hidup tanpa masalah, maka panjenengan sudah salah tempat. Panjenengan harus bangun dari mimpi panjenengan. Karena dunia tempatnya masalah. Dunia tempatnya kita diuji para hadirin. Hari ini selesai satu masalah, kita harus siapkan mental untuk kuat menyambut masalah yang akan datang. Dan masalah-masalah itu para hadirin, semakin hari terkadang semakin besar masalahnya sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin orang itu dewasa, semakin beda, semakin besar masalahnya. Kalau dulu waktu kecil para hadirin, masalah kita paling kalau nggak dikasih uang jajan sama orang tua. Gitu kan? Sing liyane kancane tumbas jajan, tumbas ciki, awake dhewe namung gigi jari. Sehingga kita sumpah, kita berhayal, andai saya punya orang tua seperti orang tua teman saya ini. Setiap minta apapun diberi. Kemudian beranjak dewasa, bertambah lagi masalah dan terus seperti itu para hadirin. Ini dunia. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari masalah. Nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Afdalul khalqi ajmain. Paling baiknya makhluk. Yang bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta, Allah telah menciptakan nur,
cahaya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam yang kita ketahui bersama sebagai orang tua kita, ayahanda daripada seluruh manusia. Manusia pertama ketika bertobat kepada Allah Ta'ala, bertawasul kepada Nabi Muhammad, kemudian ditanya oleh Allah, bagaimana kamu bisa tahu Muhammad, wahai Adam, sedangkan Muhammad belum saya ciptakan? Apa kata Nabi Adam? Cukup bagi saya ya Allah meyakini bahwasanya Muhammad adalah manusia yang paling kau cinta, karena tidak ada satupun tempat di surga kecuali di situ ada nama Muhammad yang bersanding dengan namamu ya Allah. Di pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap pohon-pohon, daun-daun dan ranting-ranting yang ada di surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad ampunilah dosaku, kata Nabi Adam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, para hadirin. Hidup di dunia penuh dengan rintangan, penuh dengan masalah, penuh dengan ujian. Maka tugas kita bukan menghindari masalah. Tugas kita menghadapi masalah dengan bijak, para hadirin. Salah satu daripada guru kami ketika dulu saya menikah, para hadirin, manten anyar, saya masih baru menikah. Di antara beliau mengatakan, para hadirin, Hasan, kalau kamu mendapati masalah dalam kehidupanmu, maka lihat dulu. Kalau masalahnya masalah besar, maka anggap itu masalah kecil. Kalau kau punya masalah besar, anggap masalahnya kecil. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, ana indal dhanni abdi bi. Aku itu mengikuti prasangka hambaku. Aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka aku akan berikan kepadanya kebaikan. Kita punya masalah besar, tapi kemudian kita hadirkan dalam hati, enggak, insya Allah ini masalah kecil, paling besok sudah datang solusinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan hari esok solusinya seperti yang kita harapkan. Dan jika kamu punya masalah yang kecil, anggap gak ada masalah. Nah, terkadang kebalikannya yang sering terjadi kepada kehidupan kita, para hadirin, kalau kita punya masalah yang kecil, sering dibesar-besarkan. Beberapa tahun yang lalu ada pemuda-pemudi menikah. Dua-duanya putra dan putri daripada orang yang kaya raya. Di salah satu daerah di Jawa Timur, para hadirin, dua orang kaya raya menikahkan putra-putrinya dengan acara yang begitu megah. Acaranya menghabiskan biaya bukan ratusan juta, tapi miliaran. Yang datang tidak boleh paring hadiah. Yang datang nggak boleh ngasih nopo. Nopo biasanya. Bowo, nggih. Lek wong tulung aku no, becek nggih. Ditulis di teng undangan. Dilarang nopo bowo. Yang datang malah dikasih hadiah. Hadiahnya nggak nanggung-nanggung. Hadiahnya larang-larang, para hadirin. Sampai sing boten diundang kepengin diundang. Yang nggak diundang sampai kepengin minta undangan. Saya mana undangannya? Kenapa? Karena tahu hadiahnya besar. Diadakan acara yang begitu mewah, megah, para hadirin. Ternyata pernikahannya hanya berumur bulanan. Boten sampai setahun, putra-putrinya cerai. Dan di antara alasannya, karena istrinya nggak pinter masak. Karena istrinya nggak pinter masak. Makanya kapan hari ada pemuda datang ke rumah, beberapa pemuda berbeda orang, berbeda waktu datang ke rumah, ada yang ketika ditanya, kamu kepinginnya cari kriteria istri yang seperti apa? Saya kepingin istri niku sing pinter masak. Saya bilang, maka carilah tukang catering. Dijamin pinter masak. Gini maksudnya? Tidak bakal keliru. Tidak bakal kasinan. Kenapa? Tukang catering.
Ada laki-laki pemuda yang berkata, saya kepingin cari istri Ustadz yang pinter cuci baju. Saya itu kalau pakai baju kepingin sing rapi, ngericis, mboten enten nung setebelas. Saya bilang, nikah sama tukang laundry. Pasti bersih pakaiannya, pasti disetrika dengan mulus pakaiannya. Kalau kamu kepingin semuanya ada di dalam kriteria istrimu, sampai kiamat kamu bakal jomblo. Sampai kiamat gak akan pernah menikah. Kenapa? Gak ada manusia sempurna, itu gak ada. Sehingga tujuan diantaranya menikah itu adalah saling melengkapi. Di antaranya menikah ini tujuannya adalah saling melengkapi. Oh, yang istri tidak pintar masak, oh ternyata suaminya yang pintar masak. Sudah bantu suaminya, ngajari istrinya. Oh, yang istri tidak pintar cuci baju, yang suami, oh karena dulu di pondok pesantren sudah biasa cuci baju sendiri, bantu cuci baju istrinya. Diajari, sehingga hidup itu indah para hadirin. Tidak ada saling mencaci, tidak ada saling merendahkan, tidak ada saling menghina. Begitulah Nabi kita Muhammad. Nah, sehingga para hadirin, terkhusus bagi Mas Dona Arbiansah, muliakan istrimu, maka Allah akan muliakan kamu. Ma akraman nisa'a illal karim, wa ma ahanahunna illal laim. Kata Nabi Muhammad, tidak memuliakan kaum wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak menghinakan kaum wanita kecuali laki-laki yang hina. Kemuliaan seorang laki-laki terdapat di bagaimana dia memperlakukan istrinya, memperlakukan ibundanya, memperlakukan putrinya. Maka inilah Islam, mengajarkan kepada kita pendidikan yang indah para hadirin. Sehingga tidak ada dalam Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menekan pasangan, mewajibkan pasangan harus bisa ini, bisa itu, enggak ada. Nah, terkadang kita ini para hadirin sebagai seorang suami, pagi-pagi kopinya telat marah-marah. Kopi telat, marah-marah. Coba lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad datang ke rumah istrinya, para hadirin Sayyidatuna Aisyah. Nabi berkata, wahai Aisyah, apakah pagi hari ini ada sarapan, ada makanan? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kita tidak punya bahan makanan. Bahan makanan di dapur habis ya Rasulullah. Hari ini kita nggak punya makanan. Apa jawab Nabi Muhammad? Oh, kalau begitu hari ini wahai Aisyah, saya puasa saja. Coba lihat akhlak yang indah. Sehingga rumah tangganya rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang layak untuk dijadikan contoh dan suri tauladan para hadirin. Nah, inilah akhlaknya Nabi kita Muhammad. Ayo kita kembali kepada Nabi Muhammad. Dan ini berlaku untuk semuanya. Bukan hanya untuk kemanten yang baru. Saya yakin semuanya kepingin pernikahannya sakinah, mawaddah warahmah. Dan itu kunci kebahagiaan. Nabi Muhammad mengatakan, Bapak Ibu, kuncinya bahagia di dunia. Lek kaulah panjenengan kepingin bahagia di dunia, di antaranya ada 3. Yang pertama adalah al-baitul wasi', rumah yang cukup baginya. Rumah yang menjadikan dia lapang, menjadikan dia tenang. Yang kedua, para hadirin, pasangan yang baik. Orang itu kalau sudah pasangannya baik, insya Allah dia akan bahagia. Nah, coba yang ibu-ibu, kalau kaulah panjenengan sebagai seorang suami ini, ternyata pulang ke rumah istri disambut sama ibu-ibu ini, dengan para istri ini, dengan sambutan yang tidak hangat, kira-kira gimana perasaan kita? Gak nyaman mau pulang. Yang harusnya baiti jannati, rumahku surgaku malah kualik. Baiti nari, omahku nerokoku. Mau pulang kerja capek, kepingin pulang ke rumah, disambut dengan baik, ternyata yang di rumah isinya macan. Yang menjelma jadi manusia. Belum masuk rumah, istri nyambut pun ditangleti, Pak oleh duit piro. Gak pernah Nabi Muhammad ngajari itu, gak pernah.
Nabi Muhammad indah, mengajarkan kepada kita keindahan. Akhlaknya indah. Sehingga istrinya pun mengatakan ketika ditanya, ya wahai istri Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Nabi ini ya Quran nih. Nah, sehingga ayo ini kita hadirkan dalam rumah tangga kita para hadirin. Kemudian yang terakhir, terkhusus bagi kaula panjenengan yang sudah berkeluarga, lebih khususnya Mas Dona Arbiansah dan Mbak Nisa, Nabi Muhammad mengatakan abauka salasun. Ayahmu atau orang tuamu itu ada 3. Terus kaula panjenengan niki Bapak Ibu punya orang tua di dunia ini 3. Kata Nabi yang pertama, abukal ladzi waladaka, orang tua yang melahirkanmu. Berarti orang tua kandung kita, bapak dan ibu kita. Yang kedua kata Nabi Muhammad, abukal ladzi zawwajaka ibnatahu, orang tua yang menikahkan kamu dengan putrinya atau dengan putranya. Berarti sinten? Morotua, moro sepah, mertua. Dan yang ketiga, abukal ladzi alamaka, orang tua yang mengajarkanmu ilmu agama. Berarti siapa? Guru. 3 golongan ini para hadirin wajib untuk kita hormati. Sehingga bagi siapapun yang sudah menjalani sebuah pernikahan, maka sadarilah bahwa Anda saat itu punya orang tua yang baru. Makanya di dalam syariat Islam, terkhusus madhab kita Imam Syafi'i, para hadirin, tidak ada istilah mantan mertua, itu nggak ada. Tahu jenengan mirang mantan mertua? Nggak ada. Yang ada mantan istri. Gitu, kan? Kenapa? Di dalam madhab Syafi'i, seorang suami, terus kaula panjenengan iki mayoritas kaum muslimin, terutama warga Nahdiyin, warga NU, itu pakai madhab Syafi'i. Seorang suami kalau dalam keadaan berwudu kok megang istrinya, batal apa buatan wudu? Batal. Tapi jenengan Pak, dalam keadaan berwudu megang ibu mertua, batal apa buatan? Buatan batal. Dan itu berlaku selamanya. Seandainya kok ada seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, maka seorang laki-laki tersebut para hadirin tetap tidak batal wudhu kalau bersentuhan tangan dengan mertuanya. Walaupun istrinya sudah diceraikan atau istrinya sudah meninggal, dia nikah lagi dengan perempuan lain. Orang tuanya istri yang dulu tetap hukumnya mahram. Nah, sehingga mereka adalah orang tua kita. Sehingga kita sebagai seorang anak, hendaknya kita berbuat yang adil. Adil kepada orang tua kandung, juga adil kepada mertua. Begitu juga sebaliknya, wahai para mertua, yang adil dengan anak dan menantu Anda. Nah, biasanya yang terkenal itu para hadirin, lek mertua niku lek ngomong pedes. Gitu, kan? Beberapa tahun yang lalu ada sebuah restoran di Tulungagung niku, tertulis di atasnya mie rasa mertua. Kalau heran kok enek mie rasa mertua. Ini maksudnya apa? Oh ternyata mie pedes sangat. Maksudnya pedesnya kayak pedes omongannya mertua. Nah ini bukan ajaran Nabi kita Muhammad. Islam nggak ngajari seperti itu para hadirin. Jangan mentang-mentang kita mertua kemudian kita seenaknya merendahkan menantu, nggak ada. Islam nggak ngajari itu para hadirin. Kalau kita kepingin dihormati, kita harus bisa menghormati. Man la yarham la yurham. Kita kepingin disayangi, kita harus bisa menyayangi. Kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak bisa menyayangi, dia tidak akan pernah disayangi. Kita berharap disayangi oleh menantu kita, tapi kita nggak sayang sama menantu. Mustahil. Sehingga pepatah Arab itu mengatakan para hadirin, al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Orang itu kalau kita perlakukan dengan baik, dia akan perlakukan kita dengan baik. Gitu kan? Jenengan gadah tanggi para hadirin. Jenengan perlakukan dengan baik, pasti dia akan berlaku baik kepada jenengan. Kalau kita berlaku jahat, jangan harap tetangga itu akan berlaku baik kepada kita.
Itu normalnya manusia. Nah, keluar daripada itu ya beberapa mungkin ada yang nggak normal. Dibai malah tambah dadi zalimnya. Nah, itu 1000 ada satu yang seperti itu. Tapi kalau normalnya manusia, semakin diperlakukan dengan baik, dia akan berbuat baik kepada kita. Jazaul insan, jazaul ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Nah, sehingga jangan berharap kita diperlakukan dengan baik kalau kita nggak bisa perlakukan orang lain dengan baik, para hadirin. Kata Nabi Muhammad, fakama tadinu tudan. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka di dalam pernikahan yang harus kita sadari, semuanya harus kita hormati. Kita punya orang tua kandung, kita punya mertua, kita punya guru, semuanya harus dihormati. Karena itu adalah bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Maka harapan kita di majelis di malam hari ini, para hadirin, semoga pernikahan daripada Mas Dona Arbiansah dan Mbak Nisa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dijadikan pernikahannya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, diselesaikan setiap masalah-masalahnya, dan dibahagiakan dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga sedaya ingkang hadir, semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah berikan kepada kita solusi dari setiap masalah yang menimpa keluarga kita. Dan semoga di bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan ini, semua hajat akan Allah kabulkan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup dengan kita berdoa bersama-sama, yang pertama kami mohon maaf terkhusus kepada Bapak Ismanto atas keterlambatan kehadiran kami. Nah, tadi saya masuk rumah kira-kira jam 5:30, hampir maghrib, dari pagi. Baru masuk rumah jam 5:30, kemudian lihat WA, ternyata ada undangan tahlil. Pas sing ngundang ngajeng griya persis. Dan pas juga saya masih warga baru. Niku undangan tahlil pertama. Selama saya pindah ke rumah di tempat yang baru, lek kula kok mboten dugi mangke wedi lek mboten diakui. Mboten diakui warga mriku nggih. Akhirnya kita sempatkan hadir, sehingga jadi acara tadi mendadak, para hadirin. Nah, disampaikan oleh salah satu sahabat kita di WA kalau ada undangan. Kemudian yang kedua, kami juga ingin mengundang panjenengan sedaya karena ini bulan Rajab. Bapak Ibu, insya Allah kita akan mengadakan acara Rajabiyah atau peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yang akan kita adakan di tanggal 31 Desember Ba'dal Isya, atau yang biasanya disebut malam tahun baru. Bukan untuk merayakan malam tahun baru, karena malam tahun baru Masehi bukan malam tahun baru kita. Malam tahun baru kita niku tanggal pinten? Tanggal 1 Suro Muharram. Tanggal 1 Suro niku tahun baru ini umat Islam. Nah, cuman wonten sunggal ulama niku dawuh, para hadirin, beribadah di saat-saat di mana banyak manusia yang lalai, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, sehingga kita bikin acara pas di malam tahun baru, bukan untuk merayakan, tapi untuk mengais, mencari, menggali pahala yang besar dari Allah Ta'ala yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang tetap berbuat taat di tengah banyaknya manusia yang lalai dari Allah. Nah, karena biasanya lek pun malam tahun baru niku kathah tiyang lalai. Kadang sing sregep ning masjid yo lalai, gitu nonton. Tahun baru malah ning alun-alun, nyawang tiang pacaran. Nah, daripada lalai, mending hadir majelis. Kemudian lebih-lebih, naudzubillah, biasanya kalau malam tahun baru banyak juga yang maksiat. Di kota-kota besar, perzinaan merajalela. Kalau sudah malam tahun baru, hotel-hotel penuh dengan orang-orang yang berzina. Naudzubillah summa, naudzubillah, kita fokus beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan pahala yang besar, para hadirin. Yang tidak sama dengan yang Allah berikan
di majelis-majelis di waktu yang lain. Jadi kami mengundang panjenengan sedaya, monggo sareng-sareng hadir untuk umum muslimin dan muslimat tanggal 31 Desember malam 1 Januari bertempat di markas Majelis Asyifa Dusun Blimbing Desa Jeli Kecamatan Karangrejo. Para hadirin acara Ba'dal Isya, kita baca burdah, kemudian kita baca Hizbun Nasr dan doaul faqah. Doaul faqah niku doa penangkal kefakiran yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Terus lek rutin dibaca doa ini, para hadirin insyaallah kefakiran akan menjauh dari kita, sehingga hutang akan dilunasi semuanya insyaallah. Okay. Kemudian insyaallah acara tersebut juga akan dihadiri dan yang mengisi tausiah adalah Gus Ahmad Kafabihi dari Pondok Lirboyo Kediri. Nah, monggo kami berharap kehadiran panjenengan sedaya, semoga Allah paring sehat, lancar rezeki, saged sareng-sareng hadir datang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek teng mriki wonten acara, monggo jenengan ramekan teng mriki. Tapi lek mboten enten acara, monggo kula aturi rawuh sedaya, semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sebelum kita tutup juga para hadirin dengan doa bersama-sama, kita bacakan Fatihah untuk air barokah yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminumnya, para hadirin, berkahnya bulan Rajab, berkahnya Maulid Nabi dan Maulid Diba, berkahnya daripada majlis yang mulia di malam hari dan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita semuanya zahiran wa batinan, dan Allah kabulkan segala hajat. Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa ali nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Moga sareng-sareng para hadirin kita tutup majelis dengan kita berdoa bersama-sama. Al-Imam Asy-Syaikh Qutbir Rabbani wa Ghausus Samadani Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwasannya Syahrul Rajab syahrun tustajabu fihi dakwah. Bulan Rajab niku bulan yang semua doa akan dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dan mumpung kita bersama-sama lagi kumpul para hadirin, dikatakan bahwasanya tidaklah berkumpul ummatipun Nabi Muhammad SAW berjumlah 40 orang atau lebih, kecuali di situ ada kekasih-kasih Allah yang jika mengamini doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, InsyaAllah yang hadir di sini, para hadirin lebih daripada 40 orang, InsyaAllah kita pulang membawa daripada ijabah doa-doa kita, dikabulkan segala hajat InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir dhunubana wastur uyubana وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تدرتنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, tidak ada tempat untuk kami berharap kecuali kepadamu ya Rabb. Tidak ada tempat untuk kami bersandar kecuali kepadamu ya Rabb. Nahnu ibaduka du'afa, kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Wa antal qawiyyu, dan engkau yang maha kuat ya Rabb. Faman yarhamud dha'if illal qawi, siapa lagi yang akan menyayangi yang lemah jika bukan yang kuat ya Allah. Siapa lagi yang akan mengabulkan doa-doa kita jika bukan engkau ya Allah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kami jika bukan engkau yang maha pengampun ya Rabb. Maka ya Allah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kenikmatan ini ya Allah, bulan yang kau buka pintu ampunanmu lebar-lebar, maka ya Rabb, kami hamba-hambamu yang datang di dalam acara ini ya Allah, dalam keadaan kami semuanya berlumuran dosa. Mata kami sering memandang yang haram, lisan kami sering berkata yang haram, telinga kami sering mendengarkan hal-hal yang haram. Seluruh anggota tubuh kami ya Allah, kami penuhi dengan segala hal yang haram. Maka ya Allah,
ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa yang dulu dan dosa yang sekarang ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan dan dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi ya Allah. Fastur uyubana, dan tutup aib kami ya Rabb. Fakama satarta uyubana fid dunya, fastur uyubana fil akhirah. Sebagaimana engkau telah menutup aib kami di dunia ini ya Allah, sehingga mereka orang-orang yang di sekitar kami menghormati kami, menyayangi kami, mencintai kami, bukan karena kami layak untuk dicintai, tapi kami sadar ya Allah karena engkau sedang menutup aib kami. Maka sebagaimana engkau tutup aib kami di dunia ini ya Allah, tutup aib kami nanti di padang mahsyar ya Rabb. Tutup aib kami di yaumul hisab ya Allah. Tutup aib kami di hadapan Sayyidina Muhammad ya Allah. Tutup aib kami di hadapan orang-orang soleh dan guru-guru kami ya Allah. Kami malu dengan banyaknya aib dalam diri kami ya Allah. Maka ya Rabb, berikan kepada kami rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, sehingga Kau ampuni kami dan Kau berikan hidayah kepada kami. Dan ya Allah, kami punya orang tua, kami punya keluarga, kami punya guru, kami punya santri, kami punya pejuang-pejuang, kami punya orang-orang yang kami cintai ya Allah, yang semuanya adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Maka di majlis yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini ya Rabb, tidak lupa kami mohonkan kepadamu ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa santri-santri kami ya Allah, ampuni dosa semua orang yang berjuang bersama kami ya Allah, dan ampuni dosa mereka yang mencintai kami dan yang kami cintai ya Rabb, dan ampuni mereka orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami, dan mereka adalah saudara-saudari kami, jangan Kau siksa mereka ya Allah. Dan ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami mohon di malam yang penuh dengan keberkahan ini ya Rabb, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami dalam kuburnya ya Rabb. Jika mereka di masa hidupnya dahulu pernah berbuat maksiat, pernah meninggalkan kewajiban-Mu, pernah melanggar perintah-Mu, maka ya Allah, jadikan doa kami di bulan Rajab ini sebagai penghapus dosa orang tua kami ya Rabb. Sehingga Kau lapangkan kubur mereka, Kau penuhi kubur mereka dengan kenikmatan ya Allah, dan Kau berikan cahaya Al-Quran dalam kubur mereka birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka, jaga mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Ada di antara mereka orang tua kami yang mungkin di saat ini mereka sedang sakit, tapi mereka tidak memberikan kabar kepada kami karena mereka tidak mau anak-anaknya khawatir ya Allah. Maka ya Rabb, jika orang tua kami hari ini sedang sakit, Engkau ya Syafi, Engkau yang maha memberikan kesembuhan, sembuhkan orang tua kami ya Rabb, sembuhkan orang tua kami ya Allah, jaga mereka ya Rabb, cukupi segala kebutuhan mereka ya Allah, jangan persulit rezeki mereka ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah. Mereka yang telah bersusah payah merawat kami dari kecil hingga kami dewasa, mereka yang bingung mencari biaya untuk sekolah kami, mereka yang bingung cari biaya untuk makan sehari-hari kami, di saat kami ya Allah tidak mampu untuk makan dengan tangan kami sendiri, mereka orang tua kami yang menyuapi kami. Di saat kami tidak kuat berjalan dan bertumpu dengan kaki kami, mereka yang menggendong kami. Maka ya Allah, saat ini keadaan sudah terbalik. Mereka orang tua kami mulai bertambah hari bertambah lemah ya Allah. Dan kami anak-anak yang semakin hari semakin kuat, tapi terkadang kami tidak peduli dengan orang tua kami. Maka ya Rabb, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kami panjatkan doa dan harapan kepadamu ya Allah. Jaga orang tua kami, cukupi semua kebutuhannya ya Allah, dan kabulkan segala hajat-hajatnya, dan jadikan kami wasilah kebahagiaan orang tua kami ya Rabb. Dan ya Allah, jika orang tua kami tersesat, jika orang tua kami salah, jika orang tua kami ya Allah melanggar perintah-Mu, maka berikan hidayah kepada mereka, dan jangan Kau siksa mereka karena mereka adalah orang-orang yang kami cintai. Dan ya Rabb, kami adalah suami yang terkadang berbuat zalim kepada istri kami. Tidak jarang ya Allah, tutur kata kami menyakiti hati mereka, tingkah laku kami menyinggung perasaan mereka. Maka ya Rabb, kami sadar
kami suami yang berbuat zalim kepada istri kami, maka ya Allah maafkan kami dan berikan hidayah kepada kami. Dan jika ada di antara mereka para istri yang hadir di majlis mulia ini ya Rabb, ternyata mereka bukanlah istri yang taat kepada suaminya, yang sering membantah daripada permintaan suaminya, yang sering berkata kasar kepada suaminya, maka ya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya, sehingga kami kau jadikan semuanya hamba-hambamu yang soleh dan salihah. Dan ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan kiblat rumah tangga kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, sehingga kau kumpulkan kami ya Allah kelak di akhirat bersama Sayyidina Muhammad. Dan ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui tentang kami, Engkau yang maha mengetahui tentang kebutuhan dan hajat kami. Maka ya Allah, kami semua hamba-hambamu yang berkumpul di tempat ini ya Rabb, kami datang membawa hajat yang berbeda-beda ya Allah. Hajat kami banyak. Wa anta qadiyal hajat wa anta a'lamu bihajatina. Engkau zat yang maha mengabulkan segala hajat ya Allah. Engkau zat yang maha mengetahui tentang hajat kami. Maka ya Rabb, detik ini di malam yang mulia ini, kami hadirkan hajat kami dalam hati kami masing-masing ya Rabb, dan kami mohon kepadamu hajat yang itu kabulkan ya Allah. Hajat yang itu kabulkan ya Allah. Hajat yang itu kabulkan ya Allah. Dan ya Rabb, jadikan kehidupan kami di sisa umur kami kehidupan yang kau berkahi ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, berkahi keluarga kami, berkahi istri kami, berkahi anak-anak kami, berkahi mereka yang berjuang bersama kami, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi rumah kami ya Allah, dan berkahi segala sesuatu yang telah kau berikan kepada kami ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah, berikan kepada kami keimanan yang terbaik ya Rabb. Berikan kepada kami keimanan yang terbaik ya Allah. Terkadang kami beribadah kepadamu ya Rabb, tapi esok hari kami tinggalkan lagi ibadah itu. Kami susah memulai ibadah dan istiqamah dalam menjalankannya ya Allah. Maka ya Rabb, kami sadar semuanya karena keimanan yang tidak baik dalam hati kami, keimanan yang tidak stabil dalam hati kami. Maka ya Allah, berikan kepada kami anugerah keimanan yang terbaik, berikan kepada kami sisa umur yang terbaik, berikan kepada kami ya Allah rezeki yang terbaik, berikan kepada kami ya Allah rumah tangga yang terbaik, berikan kepada kami ya Allah anak keturunan yang terbaik, berikan kepada kami ya Allah wafat dalam keadaan yang terbaik. Dan ya Allah, semua yang datang di tempat ini, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semuanya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Lancarkan rezeki kami ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang banyak, halal barakah. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Dan jauhkan anak kami, keluarga kami dan siapapun yang kami cintai dari kemaksiatan dan hinanya perzinaan ya Allah. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Rabb, berikan kepada kami kemudahan untuk bisa mencintai kasihmu Nabi Muhammad. Karena kasihmu Nabi Muhammad pernah berkata dalam hadisnya, Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Itu harapan yang terbesar dalam hati kami ya Allah. Kami ingin bersama Nabi Muhammad, kami ingin mencintai Nabi Muhammad, kami ingin bersanding dengan Nabi Muhammad, kami ingin mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad. Hari demi hari ya Allah, kami habiskan menghadiri acara Maulid Nabi, mendengarkan salawat kepada Nabi, melantunkan salawat dengan lisan dan hati kami kepada Nabi. Tidaklah itu semuanya kami lakukan ya Allah, kecuali kami cinta Nabi Muhammad. Kami tinggalkan aktivitas kami. Ada yang lelah di antara kami seharian bekerja ya Allah, tapi kami sempatkan hadir di majlis maulid. Ada di antara kami yang punya keluarga ya Allah, kami tinggalkan keluarga kami tinggalkan dunia kami tinggalkan urusan-urusan kami, semuanya demi Nabi Muhammad ya Rabb. Maka ya Allah, saksikan kami semuanya yang hadir di majlis di malam hari ini. Kami rindu Nabi Muhammad, kami cinta Nabi Muhammad, kami ingin berjumpa Nabi Muhammad,
Maka pulang dari tempat ini ya Rab, di saat nanti kami tidur, harapan kami kepadamu ya Allah, di bulan Rajab yang penuh dengan mustajabah ini ya Rab, takdirkan kami semuanya bisa berjumpa Nabi Muhammad, walaupun hanya dalam mimpi kami ya Allah. Kami ingin memandang wajah indah Sayyidina Muhammad, menyampaikan keluh kesah kami kepada Sayyidina Muhammad, mendengarkan nasihat indah dari Nabi Muhammad, melihat senyuman Nabi Muhammad, mencium tangan Sayyidina Muhammad, memeluk tubuh harum Sayyidina Muhammad. Maka ya Rab, takdirkan kami semuanya bisa mendapatkan kemuliaan itu sebelum kau wafatkan kami ya Rab. Dan kelak setelah kau wafatkan kami, kumpulkan kami di akhirat bersama Nabi Muhammad. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, setelah kau panjangkan umur kami ya Rab, di suatu hari nanti, di saat kau perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami ya Allah, saat itu saat yang paling kami takuti ya Allah, saat yang paling mengkhawatirkan ya Allah, detik-detik yang paling kami tegangkan ya Allah. Maka ya Rab, di saat kau datangkan malaikat Israel untuk mencabut roh kami mohon ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin mati dalam keadaan sedang meneteskan air mata karena takut kepadamu ya Rab. Karena kasihmu Nabi Muhammad pernah berkata, siapa yang pernah menangis di dunia karena takut kepada Allah, maka mata itu tidak akan pernah menangis nanti di akhirat. Maka ya Rab, jadikan kami di saat kau wafatkan kami dalam keadaan kami takut kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan hati kami penuh dengan keimanan, dan kau takdirkan lisan dan hati kami mampu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar, pertemukan kami dengan malam-malam yang indah di bulan Ramadan ya Allah. Malam yang kau ampuni semua dosa daripada setiap hamba yang mengetuk pintu ampunanmu ya Rab. Dan ya Allah, berkahi kami sehingga kami semuanya mendapatkan keberkahan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga dibantu untuk nutup air barokahnya, ingkang ngersakne air barokah nggih saged sabar saantawis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad